Shu Chen, lama sekali belum sampai. Ini, hahaha. Tuan, kabur. Apa? Aku tidak minta uang paningset, tidak minta mas kawin, tidak minta apa-apa. Kau mau menikah denganku? Maukah kau menikah denganku? Lin Xiao, apa maksudmu? Sengaja mencari satpam rendahan untuk mempermalukan keluarga kami, ya? Aku tidak bermaksud mempermalukan kalian. Aku hanya ingin memberitahu kalian. Aku, Lin Xiao, bukan seperti yang kalian pikirkan wanita yang menyukai kemewahan Hu. Aku lebih baik menikah dengan seseorang yang tidak punya apa-apa, seorang tak dikenal, daripada menjadi pengikut keluarga kaya seperti kalian. Kau memang punya prinsip ya? Benda yang tidak pantas seperti ini saja kau mau nikahi. Apakah Lin Xiao ini gila? Bukankah dia baru ditinggalkan Tuan Wei? Mau menikah dengan satpam kampungan? Jangan-jangan dia jadi bodoh karena sedih? Ini seperti menginjak-injak buka keluarga Wei. Para hadirin, seperti yang kita tahu, keluarga Wei ini besar dan kaya raya, berkuasa dan berpengaruh. Bahkan grup Di Hao, penguasa Yunhai, punya hubungan bisnis dengan keluarga kami. Apa kalian percaya wanita matre seperti dia akan meninggalkan keluarga Wei untuk menikah dengan orang miskin? Aku sudah bisa melihat perempuan seperti dia dari pertama. Dia sedang berakting di depan kalian semua. Maukah kau menikah denganku? Dia gemetar. Baiklah, pakai dia dulu untuk menghadapi ibuku. Aku terima. Baik, kalau begitu, kita ambil surat nikah sekarang. Tunggu. Kau bilang, keluarga Wei, kalian punya hubungan bisnis dengan grup Di Hao? Boleh tanya, keluarga Wei yang mana? Keluarga Wei Asia Barat. Apa kau berhak bertanya? Mau apa kau? Tidak apa-apa. Akan menikah. Setidaknya aku harus memberi hadiah besar pada istriku. Tak disangka karena dorongan sesaat, akhirnya menikah dengan orang asing. Entah ini baik atau buruk. Anu, kamu sudah makan? Bagaimana kalau kuajak kamu makan di warung tenda? Aku belum pernah makan itu. Iya juga. Gaji satpam memang tidak banyak. Bahkan belum pernah makan di warung tenda yang layak, pasti biasanya asal-asalan aja. Hei, sendirian merantau jauh, memang tidak mudah. Dan gara-gara aku kehilangan pekerjaan. Lin Xiao, kamu benar-benar berdosa. Tidak apa-apa, aku traktir kamu. Tunggu, aku akan menjemputmu sekarang. Menarik. Kirim foto ke ibuku. Beritahu dia, aku sudah menikah, biar dia berhenti mengomel. Apa? Tuan muda, Anda menikah? Di sini acara pernikahan kacau balau? Bagaimana kalau Anda sendiri yang kembali dan bicara dengan nyonya tua? Katakan pada ibuku. Biarkan dia tidak menggangguku. Baik. Oh iya. Perusahaan Xiaowei itu batalkan semua kerja sama mereka. Baik. Cepat naik. Yang kamu maksud mengemudi adalah mobil ini? Meskipun kecil dan mungil, tapi performanya hebat. Aku jamin, pasti tidak ada masalah. Ayo cepat naik. Benar-benar tidak masalah? Pasti tidak masalah. Percaya padaku. Kenapa begini? Kenapa tidak bergerak? Rem tangan. Kamu hati-hati sedikit. Bu, Xiao Xiao bilang mau menikah dengan orang lain, apa itu benar? Lihat kamu, tidak berguna begini. Kenapa tidak bisa sedikit sabar? Dia melakukan ini semua. Itu hanya akting untukmu. Supaya kamu berubah pikiran dan menikahinya lagi. Kamu saja tidak mengerti ini. Aku sudah menikah. Wei Yunfan, kita berpisah baik-baik saja. Bu, mereka benar-benar sudah menikah. Mustahil. Halo? Kamu bilang apa? Grup Di Hao membatalkan semua kontrak. Kenapa?
Kamu makan di tempat seperti ini? Restoran Yunhai sangat mahal. Tapi percayalah padaku. Rasa di sini pasti akan kamu sukai. Cepat duduk. Bos, pesanan seperti biasa, 2 piring nasi. Duduklah sebentar di sini, tunggu aku sebentar. Buatkan aku perjanjian pernikahan. Masa berlaku setengah tahun. Kompensasi 3 juta. Dari penampilannya, dia tampak miskin. Lupakan 10 juta saja. Setelah selesai, kirim padaku. Pernikahan kita terlalu terburu-buru. Lebih baik buat perjanjian. Maaf ya, hari ini demi menyelamatkan muka, aku memanfaatkanmu. Keluarga Wei memiliki kekuasaan besar dan ada hubungan dengan Imperial Group. Pekerjaanmu sebagai satpam mungkin tidak bisa lanjut. Tapi tidak apa-apa, karena sudah menikah, aku akan bertanggung jawab padamu. Bertanggung jawab padaku, jadi tanda tangani perjanjian ini. Itu untuk kompensasi padaku. Betul. Selama kamu berjuang di Yunhai ini, kamu bisa makan dan tinggal di tempatku. Aku yang akan menghidupimu. Sampai kamu di Yunhai benar-benar mapan. Kita bisa bercerai secara damai. Kamu tertawa apa? Tidak. Aku baru pertama kali mendengar ada perempuan yang mau menghidupiku. Kamu tidak mau? Kenapa aku tidak mau? Tentu saja aku mau. Di mana tanda tangan? Di sini. Tenang saja, aku akan berusaha sekuat tenaga membantumu, agar kamu di Yunhai cepat mapan. Setelah itu, aku akan sangat bergantung pada Nyonya. Kamu lapar? Aku akan mendesaknya. Bos, siapkan makanan. Tuan muda, perjanjiannya sudah siap. Dikirim ke email Anda? Tidak usah. Aku, tuan mudamu ini, akan menjadi laki-laki yang hidup dari perempuan. Apa? Coba cicipi, bagaimana rasanya? Cukup enak. Kan? Ayo makan, cepat. Setelah makan ini, makan selanjutnya aku harus makan mie instan. Tapi tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu kelaparan. Kamu kehabisan uang kan? Ikut Yunfan ke Yunhai untuk urusan keluarga akhir-akhir ini. Tabunganku habis semua. Sementara ini agak pas-pasan. Mantan pacarmu. Setidaknya dia dari keluarga kelas 2. Nikah ke sana, kemewahan dan kekayaan, tak terbatas. Kenapa kamu tidak setuju? Bagaimana dengan tawaran mereka? Pepatah bilang, lebih baik jadi gadis miskin, daripada jadi istri orang kaya. Anak-anak orang kaya itu, tidak ada yang baik. Kamu bilang begitu agak mutlak ya? Jangan-jangan kamu, takut aku tidak bisa menghidupimu. Tenang, karena sudah tanda tangan kontrak, aku akan menjalankan kewajiban. Aku sudah dapat kerja besok mulai kerja. Sebelum kamu dapat kerja, akan ku semaksimal mungkin memberimu kondisi materi terbaik. Kondisi materi terbaik. Nyonya, benar-benar membuatku terharu. Kamu ini sudah kenyang masih dipaksakan. Nah, jadinya, kekenyangan kan? Sayang uangnya, cukup jalan-jalan saja. Wah, pantas saja mal di bawah di Hau dekorasinya mewah sekali. Masuk yuk, lihat-lihat. Bukannya keuangan di rumah lagi pas-pasan, kenapa malah jalan-jalan ke toko begini? Lihat-lihat saja gratis, dan nanti kalau sudah gajian pasti akan kubelikan untukmu. Ayo dong. Ini Lin Xiao kan? Miskin banget berani-beraninya ke toko begini. Tahu ini tempat apa? Dasar musuh bertemu di jalan sempit. Siapa orang itu? Seorang yang suka menjilat. Dan sombong, dasar cewek murahan. Kau bilang siapa yang murahan? Siapa yang menjilat? Sayang, jangan hiraukan dia. Tidak pantas. Apa sih yang kau sombongkan? Lin Xiao, ku dengar pacarmu yang anak orang kaya yang bangkrut itu begitu pulang langsung memutuskanmu. Terbukti kau memang tidak pernah bisa bersaing.
Dari mana datangnya lalat ini? Bukan hanya berdengung, tapi juga mulutnya penuh kotoran. Ini dia pacar barumu yang satpam itu? Lin Xiao? Kau sudah sangat tidak pilih-pilih, ya? Wei Yunfan tidak mau kau langsung cari yang beginian, kelas paling rendah. Gaji sebulan apa ada 3.000. Kalian berdua miskin, datang ke toko begini, mau melakukan hal-hal curian, ya? Hei, Zhang Linlin, dari mana rasa superioritasmu itu? Kami berdua dari panti asuhan sama. Kau lebih hebat apa dari aku? Jangan samakan aku denganmu. Lihat ini. Rok Dior, tas Chanel, kalung mutiara ini, cincin batu permata. Semua dibelikan pacarku. Barang murahan begini berani juga dipamerkan. Mana bisa dia dibandingkan denganku? Bahkan tidak layak membersihkan sepatuku. Hei nak, miskin tidak apa, tapi miskin tapi gengsi tinggi, mulut lebih besar dari bau kaki. Tidak malu? Aku malu? Nak, kau pernah melihatku? Nak, apa kau kenal aku? Kenapa aku harus kenal kau? Kau bahkan tidak kenal aku, tapi berani mengaku eksekutif grup Dihao. Tumpukan barang palsu murahan ini. Hanya bisa menipu wanita buta seperti itu. Diam kau. Apa maksudmu? Maksudnya apa? Cari lembaga penilai, lihat mana pakaianmu yang bukan palsu murahan. Pakai barang begini keluar tidak malu? Nanti kalau ada kesempatan, akan kuajak kau jalan-jalan. Daripada melihat dua orang ini merusak suasana. Sayang, jangan dengar omongannya. Lepaskan. Sayang, kau. Matamu tajam sekali. Barang yang dipakai Zhang Linling itu benar-benar palsu. Ketahuan dari pandangan pertama. Tak kira kau cukup berpengetahuan. Zhang Linling ini dari kecil sudah suka pamer. Ekspresi malu tadi sungguh memuaskan dilihat. Hahaha. Aduh, kunciku tertinggal di toko. Tunggu aku sebentar di sini. Ling dengar penjelasanku. Ling, Apa yang perlu dijelaskan? jangan dengar orang kampung itu. Kau berani membohongiku. Membuatku malu besar hari ini. Aku tidak. Dia lagi. Wah, mobilmu cuma mobil kecil jelek begini. Meskipun pacarku biasa saja, setidaknya dia masih mampu beli mobil mewah. Kamu, orang miskin ya tetap orang miskin. Apa yang bisa kamu sombongkan? Kalian sebut ini mobil mewah? Selera macam apa? Orang miskin, cuma kenal beberapa merek mahal. Apa hebatnya, naik mobil kecil jelek begini? Berani-beraninya meremehkanku? Kalau kamu bisa naik mobil bagus begini, baru bisa disebut hebat. Seperti yang kalian inginkan. Kecil patung emas kecil. Hei, lihat. Bahkan aku tidak tahu siapa dia. Berani-beraninya bilang dirinya eksekutif grup Dihao. Apa maksudmu? Tunggu dia kok. Kelihatan agak familiar ya. Dia adalah direktur. Kalian sedang apa di sini? Dia adalah bos. Kalian di sini ngapain? Apa yang kamu pegang? Oh, air minum yang baru saya beli. Tidak, itu tidak benar. Tadi saya jelas melihat ada barang lain. Tidak ada, kamu salah lihat. Mereka berdua tadi menggangguku. Jangan keterlaluan. Tidak apa-apa. Jangan buang waktu dengan mereka. Cepat pergi ambil mobil. Atau jangan pernah muncul di depan Lin Xiao lagi. Atau pergi dari kota Yunhai. Baik. Ini, situasi apa ini? Ini, situasi apa ini? Aduh, celaka. Kali ini kita membuat masalah besar. Kenapa kau membawaku ke sini? Semua uang sudah habis untukku. Kau juga harus beli baju yang layak.
Ini merek terkenal, sangat mahal. Aduh, lihat dulu, nanti bicara. Ya ampun, mahal sekali. Aku akan beli semua barang di mall ini. Semua baju diskon 0,001%. Aku bilang tidak mau, kau malah memaksa. Lihatlah betapa mahalnya baju-baju ini. Mana mungkin orang biasa seperti kita bisa membelinya. Nanti pilih-pilih tidak jadi beli. Nanti dimarahi orang. Tidak apa-apa, hari ini aku belikan untukmu. Ah, sudahlah. Uangmu itu kan dari aku, pura-pura kaya, buat apa? Bapak dan Ibu, hari ini ada promo di toko kami. Semua barang dijual dengan diskon 0,001%. Apa? Diskon 0,001%? Itu berarti baju seharga 10.000 yuan. Hanya 10 yuan, baju-baju di deretan ini. Ambilkan semuanya, aku mau coba. Baik. Hari ini benar-benar menyenangkan. Begitu banyak tas branded dalam sekali jalan, benar-benar berkatmu. Belanja dengan gaya nyonya kaya. Yang penting cuma habis 1.000 lebih. Kamu jujur saja. Apa, kamu sudah tahu hari ini? Mall ini diskon gila-gilaan. Anggap saja, ini hadiah untukmu. Hari ini adalah hari spesial. Hari spesial apa? Aku ajak kamu ke suatu tempat. Selamat ulang tahun. Kok kamu tahu hari ini ulang tahunku? Di akta nikah tertulis tanggal lahir kita. Ada apa ini? Sebesar ini? Belum pernah ada yang merayakan ulang tahun bersamaku. Ini pertama kalinya ada yang merayakan ulang tahunku. Kenapa aku begitu senang? Bodoh. Shen Xiuchen. Kenapa kamu begitu baik? Oh ya, seberapa baik aku? Meskipun kamu orangnya miskin dan tidak punya kemampuan, teman kuliah sudah jadi eksekutif, kamu masih belum kerja. Itu pujian? Itu serangan pribadi. Tapi kamu lembut, perhatian, teliti, dan mengurus rumah, dan sayang istri. Kamu pria baik yang langka. Kalau aku memang sebaik itu, bagaimana kalau perjanjian kita dibatalkan? Perjanjian apa? Perjanjian pernikahan dong. Kita tidak akan bercerai. Hidup seperti ini selamanya juga lumayan. Tapi kita tidak punya dasar perasaan. Dasar perasaan bisa dipupuk. Menikah dulu, lalu jatuh cinta. Banyak juga. Bagaimana kalau kita coba saja? Coba. Boleh juga. Kalau begitu, sudah deal ya. Kena krim. Mana? Manis sekali. Karena kita mau jadi suami istri sungguhan, malam pertama yang tertunda. Harus ditebus nggak? Aku belum siap. Hal seperti ini pertama kali canggung, kedua kali biasa. Kita sudah bersama. Aku belum tahu tentang keluargamu. Nanti saja dibicarakan. Aku akan membawamu bertemu mereka. Kenapa tidak bisa bicara sekarang? Lebih baik jadi gadis miskin daripada jadi menantu kaya. Anak-anak orang kaya itu tidak ada yang baik. Aku sekarang juga belum punya pekerjaan tetap. Tunggu sampai lebih stabil, baru bilang ke mereka. Kamu jangan bohong aku ya. Tenang saja. Kamu kan istriku tersayang. Aku akan melindungimu seumur hidup. Tuan Muda, hari ini datang inspeksi kerja di Tianyi. Tidak perlu terburu-buru. Aku, Tuan Muda ini, sekarang orang yang ditanggung istri. Harus cepat-cepat pulang sebelum istri pulang kerja. Nyonya muda sudah menikah ke Dihao, masih perlu kerja? Dia tidak kerja. Bagaimana cari uang untuk menghidupi aku? Yang baru, bawa ini juga. Jangan lupa buang sampah juga. Cepat bereskan. Orang penting dari kantor pusat sebentar lagi sampai.
Direktur Shen, manajer umum masih dalam perjalanan pulang. Silakan ke kantor, tunggu sebentar. Yang tadi itu tuan muda di Hao, ganteng banget. Kamu bilang, Kalau bisa menikah dengan tuan muda, apakah bisa mencapai? puncak kehidupan, Apakah tuan muda di Hao sudah sampai? Cepat seduh teh, antar ke kantor. Yang paling top, si Hu Longjing. Jangan sampai ada sedikit kelalaian. Tuan, saya kan bilang jangan buru-buru gitu. Datang terlalu pagi. Direktur Tianyi dengar Anda datang lebih awal. Dia kaget sekali. Dia sedang berusaha keras untuk kembali secepat mungkin. Ini nomor teleponku. Sekarang aku adalah majikanmu. Kalau ada apa-apa, telepon aku kapan saja. Halo, Kamu sedang apa? aku lagi kerja. Hari ini di kantor tiba-tiba datang bos besar. Semua orang sibuk sekali, kacau balau. Aku sedang menyeduh teh. Tuan, itu nyonya muda, kan? Kok di tempatmu ada suara orang lain? Kamu tidak di rumah? Keluar, nanti masuk lagi. Aku keluar. Ngapain kamu keluar? Aku keluar cari kerja. Kalau begitu, cepat pulang. Sudah dulu, ya. Sekarang aku mau antar teh ke pimpinan. Nanti malam kita ngobrol, tutup ya. Kok kamu di sini? Kamu kerja di sini? Cari kerja kok sampai ke sini? Teman kuliahku kerja di sini. Aku datang mencarinya. Lihat apakah ada jalan. Nggak tahu juga kantornya di mana. Kok bisa kamu salah masuk ke kantor direktur utama? Tuh, lihat. Itu pasti putra mahkota grup di Hao. Untung nggak ketemu. Kalau ketemu kenapa? Para bangsawan atas itu semuanya sombong dan arogan. Sedikit saja menabrak, mereka akan menghabisi seluruh keluarga. Kamu hampir membuat masalah besar, tahu? Nggak segitunya kali. Nggak selebay itu. Setahu aku, putra mahkota di Hao tidak hanya tampan memperlakukan orang, juga sangat ramah. Itu semua hanya penampilan luar. Aku sudah banyak melihat orang, percayalah. Semakin kaya, semakin brengsek. Jangan lihat mereka berpakaian rapi. Kebanyakan adalah binatang berjas. Apalagi yang setingkat putra mahkota di Hao. Anak orang kaya nomor 1 di Yunhai. Itu pasti yang paling parah dari para banci. Yang paling unggul dari binatang berjas. Kamu pulang duluan aja. Kamu juga cepat pulang ya? Nanti aku pulang setelah kerja, tunggu di rumah. Jasmu bagus, dari mana? Sewa. Merek terkenal lagi. Meskipun KW, sewa hariannya bisa ratusan ribu. Teman kuliah jadi eksekutif perusahaan, gengsi pria yang sialan itu, aku paham. Ini semua salahku. Di rumah sudah hampir tidak bisa masak, juga tidak punya uang buat beli baju bagus untukmu. Cepat kembalikan saja jas itu. Aku akan berusaha cari uang, segera perbaiki hidupmu yang melarat ini. Kalau begitu aku pulang dulu. Pergi sana, aku lagi kerja, harus cepat pergi. Hei, Tuan muda, maaf sekali. Maaf membuat Anda menunggu. Di mana Tuan muda? Sudah pergi. Tidak apa-apa. Tuan hanya ada urusan jadi pergi duluan. Dia menyuruhku menyampaikan padamu. Katakan saja instruksinya. Dia menyuruhku bilang padamu. Di perusahaanmu ada karyawan baru bernama Lin Xiao. Orang ini tolong dijaga. Jangan sampai dia diperlakukan tidak adil di kantor, lalu beri dia dukungan finansial. Tapi kalau ada kesalahan sedikit saja, posisimu terancam. Lin Xiao, kamu pergi kemana lagi? Gak di tempat kerjamu. Baru masuk udah lalai tugas. Mau gajian, ya? Saya gak ganggu kerjaan. Cuma keluar sebentar. Berani ngeyel?
gaji bulan ini dipotong semua. Ini gak masuk akal banget. Peraturan perusahaan memang begini. Kalau kamu gak mau kerja, langsung pergi sana. Udah lama gak lihat atasan sekeras ini. Ini sengaja ya? Kamu lihat kan? Cewek itu cantik banget. Pasti iri. Ada apa? Ah, Pak Huo, yang baru ini kurang ngerti. Sedikit lengah aja udah ninggalin tugas. Saya kasih pelajaran. Yang baru? Siapa namamu? Pak Huo, nama saya Lin Xiao. Saya cuma pergi sebentar, gak ganggu kerjaan. Lin Xiao, jangan ngeles lagi. Kalau semua orang kayak kamu, perusahaan pasti bangkrut. Perusahaan kalian, bukan ada yang baru namanya Lin Xiao? Jangan sampai dia diperlakukan seenaknya. Kalau ada apa-apa, posisimu bisa hilang. Kalau kamu gak mau kerja, langsung pergi sana. Kayaknya yang harus pergi itu kamu. Sebagai atasan, kok bisa seenak itu? Ah, empati ke karyawan baru di mana? Pak Huo, Pulang, evaluasi diri baik-baik. Kalau enggak, ajukan pengunduran diri ke HR. Jangan ambil pusing. Nanti ke kantor saya sebentar. Kamu Lin Xiao, ya? Iya, benar. Maaf soal kejadian tadi. Ini. Kamu pegang. Anggap saja. Untukmu, kompensasi. Tidak perlu kompensasi. Meninggalkan pos kerja tanpa izin, itu salah saya. Saya tidak akan berani lagi. Saya pasti akan bekerja dengan serius. Hei, bekerja serius atau tidak itu tidak penting. Asal kamu merasa nyaman saja. Cepat, ambil saja. Anggap saja tunjangan untuk karyawan baru. Baik, terima kasih Pak Huo. Sama-sama, asal tuan muda puas. Ayo, pergi sana. Wow, tunjangan gaji karyawan baru ternyata sebanyak ini. Pantasan saja ini anak perusahaan di Hao. Tunjangan dan manfaatnya memang bagus. Sini, sini. Bukannya keadaan keluarga sedang sulit? Kenapa makan di tempat seperti ini? Lihat, tunjangan karyawan baru. Kan ku bilang aku bisa cari uang. Hari ini kita tidak makan nih. Aku traktir kamu makanan enak. Yang ku pesan semuanya menu andalan di sini. Makan banyak-banyak. Makan pelan-pelan. Lihat, semuanya lengket di mulut. Jangan menatapku seperti itu. Kalian sedang ngapain? Lin Xiao, kalian sedang apa? Wei Yunfan, kamu kok datang? Lin Xiao, aku nggak nyangka kamu perempuan genit seperti ini. Hubungan kita 5 tahun, kamu tinggalkan begitu saja. Cepat banget kamu dekat dengan cowok murahan ini. Apa yang kamu omongin? Jelas-jelas kamu, setelah kamu kembali ke rumah keluargamu yang kaya, kamu berubah, sekarang malah menuduh balik. Apa salahnya keluarga Wei? Apa salahnya punya uang? Harus miskin dan hidup susah bersamamu, baru disebut cinta sejati. Ibuku benar, kamu itu jahat. Hei bocah mabuk-mabukan, enyahlah, menghina istriku di depanku. Berarti, kamu tidak menganggapku. Kamu berani pukul aku? Kamu tahu siapa aku? Bukankah kamu anak anjing keluarga Wei dari Xia? Grup di Hao sudah batalkan kerjasama dengan kalian. Kerajaan kalian sudah runtuh setengah, kan? Bagaimana kamu tahu? Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku tidak penting. Kalau tidak mau keluarga Wei Xia, dikeluarkan dari Yunhai dalam 3 hari. Cepat pergi. Lin Xiao, aku benar-benar meremehkanmu. Pantasan kamu meninggalkan. Ternyata kamu sudah naik ke dahan yang lebih tinggi. Apa maksudnya dia berkata begitu? Apa maksudnya dia ngomong gitu? Biarin aja maksudnya. Omongan pemabuk, jangan dianggap serius. Kenapa? Masih kepikiran dia? Enggak kok. Sudah, aku nggak ngejek kamu lagi. Bukan nggak bisa move on sih. Cuma rasanya nggak sepadan. Aku temani dia selama 5 tahun. Seumur hidupku,
Aku nggak mau lagi berurusan dengan keluarga kaya raya itu, berurusan, sungguh sial setengah mati, sampai aku dapat cowok kaya macam itu. Tapi, jangan terlalu mutlak juga. Gimana kalau kamu dapat lagi cowok kaya? Mana mungkin sial banget. Nggak mungkin orang 2 kali sial. Kayaknya lebih kecil dari menang lotre. Belum tentu. Misalnya aja. Aku cuma misalnya loh. Gimana kalau aku juga anak orang kaya? Gimana kamu? Kamu? Bercanda kan? Kalau kamu anak orang kaya, masa jadi satpam? Masa nggak bisa beli baju yang layak? Jangan bikin ketawa. Menurutku, mending kamu tenang aja, biar aku yang menghidupi, jangan mimpi muluk. Pokoknya, aku beda sama si Wei itu. Jelas beda. Kamu lebih ganteng dari dia. Hey Bir, 1 botol langsung mabuk. Tuan muda mobilnya sudah saya bawa. Tuan muda kita mau kemana sekarang? Ke perumahan umum Minsing kamu, yang bawa itu? Ini, mobil ini bisa dipakai, buang aja deh. Buang. Kamu tahu betapa berharganya ini? Sekarang barang paling berharga saya ya ini. Ini seperti anak kandung saya. Berharga? Nah terus mobil ini gimana cara bawa pulang? Ayo, kunci saya. Kamu ikut. Kalau ada lecet, aku kuliti kamu. Tuan muda tunggu saya. Kenapa lambat banget? Gimana sih tuan muda ini? Performa kedua mobil ini beda jauh, saya nggak bisa ngikut, tuan muda. Parkir aja mobilnya, terus pulang sendiri. Tuan muda kalian tinggal di sini? Tuan muda kapan? Bawa nyonya muda pulang? Sekarang belum waktunya. Jangan bilang mama saya, tempat tinggal saya. Gila, baru kali ini lihat tinggal di tempat sialan begini. Belum pernah lihat tuan muda begitu perhatian sama wanita mana? Kamu tidak apa-apa, cepat bangun. Kakimu terluka. Tunggu, aku ambil obat di mobil. Kamu cuma makan ini untuk siang? Bukankah kemarin baru makan besar, hari ini diet? Oh ya, jangan sampai kamu menyiksa diri demi hemat uang. Tentu saja, oh iya. Ini uangnya, pegang. Ini. Tunjangan dari perusahaan. Sisa dari makan malam kemarin. Kamu di Yunhai tidak punya sanak saudara, dan masih cari kerja. Ambil saja dulu. Kalau kamu? Aku tidak banyak pengeluaran. Aku masih punya sisa sedikit. Dipakai hemat bisa bertahan sampai gajian. Aku hampir terlambat. Aku pergi dulu ya. Hei, mulai besok, di Tianyi semua mendapat jatah makan. Kudengar kali ini kita dapat jatah makan. Itu atas instruksi dari kantor pusat. Sepertinya Nyonya Muda akan bekerja di sini. Benarkah? Siapa? Siapa? Kalau begitu kita harus siap-siap dong. Mungkin kita bisa berteman baik dengan Nyonya Muda. Bagus sekali, ada jatah makan kerja, meningkatkan kualitas makanan, dan juga bisa menghemat biaya makan. Wah, udang besar. Tunjangannya sebagus ini? Hei, Lin Xiao. Kenapa kotak makannya ada udang besar? Kami tidak punya. Iya, kami tidak punya. Kenapa hanya punyamu yang ada udang besar? Ada apa ini? Atas dasar apa? Coba lihat makanan Lin Xiao, semuanya lebih enak dari punya kita. Masa sih bos yang sengaja istimewakan? Jangan-jangan dia itu teman kuliah Shen Xiu Chen ya? Benar, kalau tidak, hari itu Shen Xiu Chen juga tidak akan pergi ke kantor direktur utama cari orang. Pantasan dia begitu perhatian padaku. Tuan muda sudah melaksanakan perintah Anda. Lihat nggak? Lin Xiao sama Pak Huo saling lirik-lirikan, hubungan mereka pasti tidak biasa. Sejak Lin Xiao datang, Pak Huo selalu perhatian di mana-mana. Bahkan udang besar cuma dia yang punya. Kata kamu, jangan-jangan mereka punya hubungan spesial? Wajahnya begitu polos,
berani menggoda Pak Huo, dan bikin kantor jadi kacau. Lihat saja, aku akan mengajarinya pelajaran. Kamu ngapain? Hei, Lin Xiao, Pak Huo kan sudah punya istri. Dasar perempuan jalang, tidak tahu malu. Jadi selingkuhan, itu merusak rumah tangga orang. Maksudmu, aku tidak. Kamu tidak. Lalu kenapa cuma kamu yang punya udang besar? Kami tidak punya. Itu dari suamiku. Siapa yang tidak tahu, suamimu itu adalah laki-laki miskin yang gak berguna. Dasar, perempuan jalang, berani ngomong sembarangan di sini. Lin Xiao, aku tidak akan membiarkanmu enak. Ada apa? Aku kesal sama para gosip di kantor itu. Mereka bilang aku punya hubungan dengan Direktur Huo. Mereka juga memanggilku wanita jalang. Apa? Mereka berani bicara seperti itu padamu? Aku akan pergi dan mengajari mereka sekarang. Sudahlah, kamu hanya seorang satpam. Apa yang bisa kamu lakukan? Sabar saja. Mereka suka menjilat ke atas dan menendang ke bawah. Lihat apa yang aku bawa untukmu hari ini. Makanan enak kembali. Makan siang kerja kita hari ini ada udang besar. Aku diam-diam membungkusnya dan membawanya pulang. Ini untukmu makan. Kenapa kamu membawanya kembali? Ya, karena orang-orang di kantor itu mereka bilang kamu pengangguran, orang kampung. Tapi aku berpikir, pasti kamu belum pernah makan udang besar, jadi aku diam-diam membawanya pulang untuk berbagi denganmu. Kamu, bagaimana kamu? Bukankah ini untukku makan? Ah, kamu saja yang makan. Kali ini benar-benar terkena. Siapa Lin Xiao? Akulah dia. Ada yang bisa saya bantu? Dasar perempuan jalang. Siapa kamu? Beraninya memukulku. Siapa aku? Aku adalah istri presiden direktur kalian. Kamu perempuan jalang ini. Yang menggoda suamiku, kan? Ya ampun, istri presdir sendiri yang menangkap basah. Ini benar-benar seru sekali. Sepertinya Lin Xiao benar-benar menggoda Presdir Huo. Pasti ada pertunjukan bagus sekarang. Nyonya Presdir, apa yang kau omongkan? Aku tidak menggoda suamimu. Seluruh kantor sudah tahu. Kau pikir aku tuli? Kau bilang aku menggoda suamimu? Apa buktinya? Bukti apa lagi? Pakaianmu ini setidaknya 20-30 juta, kan? Meskipun bukan merek yang jelek, tapi bukan untukmu, pekerja rendahan, yang mampu membelinya. Dibeli oleh Huo Weidong untukmu. Apa hubungannya dengan Presdir Huo? Ini hadiah dari suamiku. Ini hadiah dari suamiku. Lin Xiao, suamimu itu seorang pengangguran dan kamu yang menghidupinya. Kamu bicara pakai otak dong. Dan perusahaan kami tidak mempekerjakan orang rendah sepertimu karyawan tak tahu malu. Kamu? Kalian menuduh tanpa bukti. Pokoknya saya bersih, tidak takut fitnah. Terserah kamu mau bilang apa. Mau pergi? Tidak semudah itu. Aku akan merobek dasar rubah murahan. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Datang ke perusahaan dan ngamuk? Bagus, kamu masih berani membela perempuan selingkuhan itu. Kamu bilang dia perempuan selingkuhan? Aku beritahu kalian, dia bukanlah orang yang bisa kalian fitnah. Dan kalian cepat kembali bekerja. Fitnah. Kamu berani bilang dia bukan selingkuhanmu? Kamu berani bilang kalian tidak punya hubungan gelap? Aku punya hubungan gelap dengannya. Seluruh perusahaan sudah tahu. Kamu pikir aku bodoh? Pak Huo, aku dengar hubungan kalian tidak biasa ya. Kamu sering memberinya perlakuan khusus. Dari sini kelihatan memang cantik sedikit. Sekarang suka tipe begini? Kamu, jelaskan ada apa? Urusan direktur, aku tak bisa membicarakannya. Apakah dia dan Lin Xiao punya hubungan gelap? Aku tidak tahu. Tapi perlakuan terhadap Lin Xiao di perusahaan memang tidak biasa. Kemarin Pak Huo minta 20.000 dari akuntan katanya sebagai tunjangan karyawan baru untuk Lin Xiao. Perusahaan kita tidak pernah ada yang namanya tunjangan karyawan baru. Oh, jelaskan. Perintah Tuan Muda juga tidak boleh dibocorkan. Jelaskan apa? Apa yang perlu aku jelaskan pada kalian? Kalau begitu kamu tidak punya yang bisa dijelaskan. Kalau begitu kamu yang jelaskan. Jangan menyusahkan dia. Aku yang jelaskan. Aku. Siapa kamu? Bawa istriku dan buat masalah. Aku adalah nyonya muda dari Dihao.
Jika tidak ada penjelasan yang baik, maka terbukti kalian selingkuh. Jangan mempersulitnya. Aku yang akan menjelaskan. Xiu Chen, Semua ini adalah rencanaku. Wu Weidong juga mengikuti perintahku. Makanya, dia menjaga Lin Xiao. Dan, kenapa kamu membantunya? karena Lin Xiao adalah istriku. Kenapa? Ada masalah? Dia istrimu? Menantu yang diinginkan ibu. Selalu hanya aku. Kenapa dia bisa jadi istrimu? Ye Jing. Ibuku memilihmu. Tapi aku tidak tertarik padamu. Siapa yang ingin kunikahi adalah urusanku. Kamu tidak perlu mengajariku. Pasti kamu. Pasti kamu yang merayu Xiu Chen. Aku akan bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Apa-apaan? Kamu tidak apa-apa. Kamu tunggu aku di bawah kantor dulu. Di sini, biar aku urus. Tapi kamu, Tenang saja. Aku suamimu. Kamu harus percaya padaku. Aku akan mengurus semuanya. Kamu pergi saja. Semua berani ya? Berani mengganggu wanitaku? Sebarkan beritanya. Batalkan semua kontrak antara Yes dan semua kontrak. Xiu Chen, kamu tidak bisa membatalkan kerjasama dengan Yes. Saat kamu memukul istriku, kamu harusnya sudah memikirkan akibatnya. Aku terlalu mencintaimu, aku tidak bisa menerima kamu menikahi orang lain. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku ini putri tunggal keluarga Ye yang terhormat, tidak sebanding dengan seorang pekerja rendahan. Rendahan? Jika kamu berani menghina istriku lagi, aku tidak segan untuk langsung membekukan Yes. Jangan, jangan. Aku salah, aku benar-benar tahu salah. Cepat pergi. Tuan muda, istri saya tidak tahu apa-apa. Dia telah menyinggung nyonya muda. Tolong hargai wajah saya. Maafkan dia sekali ini. Sudahlah. Pasti tidak ada yang menghasut Nyonya Huo juga tidak akan datang membuat masalah. Saya hanya ingin tahu siapa yang bergosip di belakang. Ya, dia yang menelpon saya. Saya tidak tahu. Lin Xiao adalah nyonya muda. Tuan muda, Anda, orang yang bermurah hati. Maafkan saya sekali ini. Saya beri Anda kesempatan. Karyawan seperti Anda tetap di perusahaan, hanya akan menjadi kambing hitam. Cepat pergi dari Tianyi. Tuan muda, saya masih harus menghidupi keluarga. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan. Tolong jangan usir saya. Pergi. Wanita sialan. Semua karena kamu. Lin Xiao. Yunfan gimana kabarmu? Ah kaki. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Kau lukai orang dan mau kabur? Syukurlah kata dokter cuma retak ringan, gak parah. Aku gak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Makasih bantuanmu hari ini. Aku telepon mamamu ya, suruh dia jagain kamu. Aku pergi dulu. Jangan pergi. Xiao-Xiao, aku gak bisa tanpamu. Selama kamu pergi, setiap hari aku menderita. Yunfan, jangan seperti ini. Aku sudah menikah. Kau menikah dengannya cuma untuk balas dendam. Kamu terlalu mikir. Kita putus cuma karena kita punya pemikiran beda. Cinta kita udah berakhir. Aku nggak perlu balas dendam. Gak percaya. Aku gak percaya cinta 5 tahun ini. Kau bilang putus ya putus. Lin Xiao, kembalilah padaku. Kembali, ya. Yunfan, jangan seperti ini. Tuan Wei, maaf. Kau ganggu istriku begitu? Kurang pantas, kan? Tuan Wei mengganggu istriku seperti ini. Sepertinya tidak pantas. Dia memang milikku. Sekarang yang menikah dengannya adalah aku. Kuharap kamu mengerti. Mengingat hari ini, kamu menyelamatkan istriku. Aku tidak akan mempermasalahkannya. Xiao-Xiao, kamu keluar dulu. Aku ingin bicara 4 mata dengannya. Kalian jangan bertengkar, ya. Tidak akan dia menyelamatkanmu. Aku tidak akan menyusahkannya. Apalagi, dia masih terluka. Mana mungkin aku memukul orang yang terluka?
Ini 100 juta untuk biaya pengobatanmu. Dan sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan istriku. Pantas saja Tuan Muda Grup di Hao sangat dermawan. Kamu tahu identitasku. Pria yang berani merebut kekasihku. Aku tidak bisa tidak tahu latar belakangnya kan. Asal kamu setuju tidak lagi mengganggu istriku, aku bisa memulihkan kerja sama Xia Weishi dengan grup di Hao. Kalau aku tidak setuju, apakah kamu akan terus menekan perusahaan Wei kami? Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Kamu pikir dengan aku mundur kalian bisa bersama? Dia bahkan tidak bisa melewati ibuku, masa bisa melewati Nyonya Shen? Bisa lewati Nenek Shen? Kau tak perlu khawatir. Aku berbeda darimu. Kalau sudah punya istri, harus dilindungi. Aku pasti tidak akan biarkan ibuku menyakitinya, dan tidak akan biarkan dia terluka lagi. Siapapun bisa ngomong besar. Kenapa kau masih tinggal di rumah sewaan Lin Xiao? Apa kau tidak berani membawanya bertemu orang tuamu? Urusanmu kebanyakan. Perempuan yang kucintai selama 5 tahun, kenapa kau rebut seenaknya? Kau putra mahkota grup di Hao, perempuan mana yang tidak bisa kau dapatkan? Kalau kau sungguh mau bertanggung jawab padanya, kenapa kau membohonginya? Omonganmu manis, padahal kau cuma cari yang baru, kau mempermainkannya, kan? Wei Yunfan, jangan asal tuduh. Aku tidak pernah mempermainkannya. Berani bilang tidak? Dia sampai sekarang tidak tahu identitas aslimu. Bahkan bodohnya membiarkanmu menginap. Lin Xiao paling benci dibohongi seperti orang bodoh. Menurutmu, kalau dia tahu kebenaran, bagaimana reaksinya? Shen Xiuchen, aku peduli apa identitasmu. Aku pasti rebut Lin Xiao kembali. Hei kamu, Xiao Xiao, kamu barusan bicara apa dengan Wei Yunfan? cuma urusan laki-laki. Kenapa? Kau khawatir padanya? Dia kan terluka karenaku, masa aku tidak khawatir? Kau istriku sekarang, masih mikirin mantan. Kamu sekarang istriku, masa masih ingat mantan? Siapa yang ingat dia? Aku cuma lihat dia terluka. Sudah, dia terluka karena menyelamatkanmu. Aku akan cari cara untuk mengganti ruginya. Kamu miskin banget, apa yang bisa kamu ganti? Aduh, lepaskan aku, masih ada orang lihat. Oh iya. Kenapa kamu bersama dia? Bukannya dia tuan muda grup di Hao? Kenapa kamu keluar masuk bersamanya? Apa hubungan kalian? Dan tadi di kantor kok kamu begitu berwibawa? Mereka sepertinya sangat takut padamu. Dan wanita yang menjambak rambutku itu, siapa dia? Dia sepertinya kenal kamu. Baiklah, aku akan jujur padamu. Sebenarnya aku. Ma. Xiao Xiao, aku ada urusan, harus pergi dulu. Hei, kenapa kamu pergi? Kamu pulang dulu, istirahat yang baik, tunggu aku kembali. Akan jelaskan semuanya padamu. Halo Tuan. Bu, aku pulang. Dasar kurang ajar. Kudengar kau mencari gadis kotor dari panti asuhan dan seorang wanita jalang yang genit. Wanita jalang. Kau yang bergosip, bukankah aku sudah mengirimmu ke kantor polisi? Kenapa kau di sini? Kau masih punya muka bicara? Kalau bukan aku yang menjaminnya keluar, dia masih menderita di kantor polisi. Putri, dari keluarga Ye, yang terhormat, begitu kau perlakukan dengan buruk. Bu, kau tidak tahu. Itu karena aku sangat marah, tidak bisa menahan diri, jadi aku mendorongnya. Mana aku tahu kebetulan ada mobil lewat. Tidak apa-apa. Bukankah juga tidak terjadi apa-apa? Tidak terjadi apa-apa? Kalau bukan anak keluarga Wei itu, Lin Xiao sudah mati. Sekarang yang bernama Wei masih terbaring di rumah sakit. Jika dia mengajukan tuntutan, dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Orang dari keluarga Wei di Xia mudah diatasi. Lagi pula, jika kau tidak melakukan hal-hal yang keterlaluan, apakah Jinger akan marah seperti ini? Hal keterlaluan apa yang aku lakukan? Bu, aku tidak mengerti mengapa kau sangat memihak padanya. Mengapa kau memaksaku menikahinya? Karena keluarga Shen dan Ye setara.
Aku dan ibunya sejak kecil teman baik. Jing aku lihat tumbuh dewasa. Apa yang tidak baik? Kau malah pergi mencari gadis kotor itu. Kau bahkan demi gadis kotor itu membatalkan semua kontrak dengan keluarga Ye. Kau ingin membuatku marah sampai mati. Kamu mau bikin aku mati? Lin Xiao adalah gadis terbaik yang pernah kulihat. Dia sekarang adalah istriku. Menantu ibu. Ibu, janganlah memanggilnya gadis nakal terus-terusan. Menantu apa? Aku tidak mengakui pernikahan ini. Kamu, cepatlah ceraikan perempuan itu. Ibu, soal ini bukan ibu yang putuskan. Aku sudah dewasa sekarang. Ibu tidak boleh campuri kebebasan pernikahanku. Berani-beraninya, orang panggil orang. Kurung tuan muda. Sampai dia sadar, baru boleh keluar. Ibu tidak boleh mengurungku. Bagaimana lukanya? Kamu, untuk apa kamu datang? Tentu saja aku menjenguk lukamu. Lagi pula luka-lukamu ini ada hubungannya denganku. Perempuan ini yang menyebabkanmu ditabrak mobil. Kamu tidak diterima di sini. Cepat pergi. Baru ketemu sudah usir aku. Apa kamu tidak merasa seharusnya kamu bersikap lebih baik padaku? Kamu ingin mencelakai Xiao Xiao, dan kamu minta aku bersikap baik padamu? Kalau kamu pintar, cepat pergi. Jangan paksa aku lapor polisi. Tidak dengar kata anakku, jangan paksa aku suruh orang melemparmu keluar. Cepat pergi sendiri. Wei Yunfan, jangan tidak tahu diri. Jangan kira aku tidak tahu. Kecelakaan ini, apa benar aku yang menyebabkannya? Apa maksudmu? Bahkan tidak bisa mengendalikan wanitamu sendiri. Kamu benar-benar pengecut. Aku takut keluarga Wei kalian keras kepala soal ini, jadi aku sudah menyelidiki kamu, dan sopir yang menyebabkan kecelakaan, sudah saling kenal lama, bahkan mobil itu kamu yang membelikannya. Apakah di dunia ini benar-benar ada kebetulan seperti ini? Kamu sudah lama mengikuti Lin Xiao, kan? Dia tadinya tunanganmu. Tapi direbut oleh Xiu Chen, kamu tidak rela, lalu merencanakan sebuah sandiwara pura-pura terluka untuk merebut hatinya. Aku hanya tidak sengaja membantumu dengan besar saja. Kamu mau apa? Aku tidak mau apa-apa, aku datang hanya untuk mengingatkanmu, jaga wanitamu baik-baik, jangan biarkan dia menggoda laki-laki orang lain. Apa yang wanita tadi katakan? Apakah itu benar? Aku. Dia sekarang linglung. Pasti tidak akan memperhatikan sekitar nanti saat dia berjalan ke jalan. Kamu pura-pura menabraknya. Kamu pura-pura tabrak saja. Apa tidak akan terjadi masalah kalau dia lapor polisi? Tenang saja, saat penting aku akan menerjang keluar dan melindunginya. Kamu tinggal rem sedikit. Jangan tabrak terlalu keras. Nanti yang terluka adalah aku. Asalkan aku tidak lapor polisi, kamu aman. Harus begini? Hanya dengan begini dia akan merasa berutang padaku. Aku ingin dia kembali padaku. Demi perempuan seperti itu, kau rela membuat banyak masalah, bahkan sampai mempertaruhkan nyawamu sendiri? Benarkah? Kau anak bodoh. Bu, aku tidak bisa lepas dari Lin Xiao. Kalau bukan karena ibu, masalah tidak akan sampai seperti ini. Apa salahku? Dia tidak punya status dan latar belakang, seorang yatim piatu yang asal-usulnya tidak jelas. Apa yang dia inginkan darimu? Sudahkah kau pikirkan? Dia hanya memanfaatkanmu. Kau meremehkannya, tapi putra mahkota grup di Hao menghargainya. Kau menyinggung Lin Xiao, mulai sekarang, Wei kita tidak akan bisa bekerja sama dengan grup di Hao lagi. Apa katamu? Wanita itu benar, kita benar-benar pengecut. Istri direbut orang, masih harus ditindas. Lalu apa gunanya? Semua ini, sekarang? Bu, aku ingin merebut kembali Lin Xiao. Seumur hidupku, aku hanya akan menikahi Lin Xiao. Jika ibu masih ingin punya menantu perempuan, tolonglah aku. Buka pintu. Biarkan aku keluar. Buka pintu. Baterai HP habis. Bagaimana ini? Lin Xiao pasti sudah cemas. Sudah larut malam, kenapa belum pulang?
Jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu? Halo, Ini aku, Ibu Wei Yunfan. oh, Tante, ada yang bisa saya bantu? Anakku terluka karena kamu. Bukankah kamu harus ke rumah sakit untuk menjaganya? Maaf Wei Yunfan memang terluka karena aku. Tapi sekarang sudah larut malam, aku ini sudah menikah. Perempuan dan laki-laki sendirian di rumah sakit kurang pantas. Apakah tidak ada anggota keluarga Wei yang lain? Keluarga Wei besar, dan bisnisnya luas. Setiap hari ada begitu banyak urusan yang harus diurus. Siapa yang punya waktu setiap hari di rumah sakit? Kalau begitu, bisa menyuruh perawat? Perawat bisa seteliti keluarga sendiri. Tapi, Lin Xiao, kalau kamu masih punya hati nurani sekarang juga datang ke rumah sakit untuk merawat. Sebelum Yunfan sembuh, ku minta kau rawat dia di rumah sakit. Ingat, makan 3 kali sehari tepat waktu. Dia sekarang terluka, susah bergerak. Hal-hal seperti ganti baju, ke toilet, lap badan, pijat, kau juga yang lakukan. Mengerti? mengerti. Ibu pergi dulu ya. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Xiao, kau bersabar ya. Tidak apa-apa. Kau terluka karenaku. Sudah sepantasnya aku melakukan ini. Aku rindu dulu, setiap kali aku sakit, kau juga merawatku seperti ini. Yunfan, kita sudah selesai. Aku sudah menikah, jangan bahas masa lalu lagi. Merawatmu kali ini hanya untuk membalas budi atas pertolonganmu yang menyelamatkan nyawa. Setelah kau sembuh, jangan hubungi aku lagi. Baiklah. Istirahatlah lebih awal. Ini sup tulang rusuk yang kubelikan, minumlah selagi hangat. Kau suapi aku. Sungguh keterlaluan. Foto-foto ini hari ini dipublikasikan di situs resmi keluarga Wei. Nyonya rumah keluarga Wei juga bilang anaknya baru-baru ini akan segera menikah. Aku bilang, Lin Xiao ini beneran perempuan penggoda. Satu sisi mempermainkan Xiu Chen, sisi lain merayu putra mahkota keluarga Wei. Aku tidak pernah melihat perempuan setebal muka ini. Ini istri baik yang kau cari? Dengan kekuatan keluarga Shen kita di Yunhai, wanita seperti apa yang tidak bisa didapatkan? Kau malah mencari perempuan busuk ini, membuat muka keluarga Shen kita dilempar ke tanah untuk diinjak. Jika hal ini tersebar, nama baik keluarga Shen, kita masih mau tidak? Hei, Tante, jangan marah. Untuk wanita seperti ini memang tidak sepadan. Kakak Xiu Chen ini juga sementara terpesona. Dia sudah diberi tanduk, pasti akan sadar. Bu, bagaimana kau punya foto-foto ini? Pasti ada kesalahan. Aku akan mencarinya dan bertanya. Berhenti. Jangan berpikir untuk mencari wanita itu lagi. Aku bilang, kecuali kau setuju dengan perjodohan keluarga. Kalau tidak, seumur hidupmu jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Jaga tuan muda baik-baik. Masih menunggu kekasihmu? Dia tidak akan kembali. Bagaimana kau tahu dia tidak akan kembali? Dia adalah yang terdepan di Yunhai, seorang anak keluarga kaya raya. Kau pikir dia benar-benar bisa menerimamu? Apa yang terdepan? Anak keluarga kaya raya. Kau masih dibutakan oleh semua ini. Dia adalah putra mahkota grup Di Hao, pemegang kekuasaan Di Hao di masa depan. Perempuan di daerah Yunhai ini
berbaris panjang untuk dipilihnya. Bahkan keluarga Wei kami tidak bisa masuk, apalagi keluarga Shen dari Dihao. Apa yang kau bicarakan? Apa putra mahkota grup Dihao? Kalau bukan putra mahkota grup Dihao, siapa lagi yang berani mengeluarkan cek ini? Sudah terdengar bahwa putra mahkota Dihao tidak hanya suka bermain-main, tetapi juga sangat royal. Kau bilang, artis terkenal, selebgram, sosialita, mana yang belum dia mainkan? Alasannya mendekatimu, mungkin karena hidangan mewah sudah membosankan, sesekali ganti selera, makan sayuran liar. Sayuran liar ini, hanya sekali dua kali dimakan, lebih dari itu tidak menarik. Aku tidak percaya. Wei Yunfan, jangan coba-coba memecah belah di sini. Kecuali Xiu Chen sendiri yang mengatakannya. Perkataan orang lain, aku tidak percaya sedikit pun. Aku akan mencarinya sekarang. Xiu Chen Shen, Xiu Chen. Masih belum kembali, sudah beberapa hari. Dia sebenarnya kemana? Dia adalah yang terkemuka di Yunhai, anak keluarga kaya raya. Kamu pikir dia benar-benar tertarik padamu? Apakah tadi itu putra mahkota Dihao? Ganteng banget. Kamu bilang kalau bisa menikah dengan putra mahkota, apakah bisa mencapai puncak kehidupan? Jangan mempersulitnya, biarkan aku yang menjelaskan. Jangan-jangan dia benar-benar putra mahkota grup Dihao? Kamu pulang dulu dan istirahat yang baik. Tunggu aku kembali. Aku akan menjelaskan semuanya padamu. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku harus percaya pada Xiu Chen. Kita bicara lagi setelah dia kembali. Xiu Chen, kamu sudah kembali. Anda. Saya adalah ibu dari Shen Xiu Chen. Saya ibu dari Shen Xiu Chen. Ibu, silakan minum teh. Tidak usah minum teh. Saya tidak suka minum sembarangan di luar. Benar, Ibu. Ibu biasanya hanya minum teh yang per 2 gramnya puluhan ribu, teh Longjing Premium. Bukan sembarang teh, yang layak untuk tenggorokan Ibu. Ibu. Di sini. Kenapa bau miskin di sini? Ibu, ada keperluan apa? Pernikahanmu dengan anakku ini tidak mendapatkan persetujuan dari keluarga kami. Tidak sah. Kamu bawa buku keluarga dan surat nikah ke sini. Saya harap kamu sekarang bisa pergi dengan saya ke kantor catatan sipil untuk mengurus perceraian. Ibu, apakah ini keinginan Xiu Chen? Apa bedanya? Jika ini keinginan Xiu Chen, saya bisa segera pergi dengan kalian ke kantor catatan sipil. Jika tidak, kamu tidak berhak ikut campur. Berani sekali kamu, berani bicara seperti itu padaku. Perempuan jalang sepertimu pasti hanya menginginkan uang kan? Kartu ini berisi 50 juta. Kamu ambil uang ini dan tinggalkan anakku. Keluar dari Yunhai. Orang seperti kamu, wanita yang hanya ingin menumpang pada keluarga kaya, saya sudah sering lihat. Jangan berpikir bisa memanfaatkan anakku. Saya malas bicara omong kosong denganmu. Yunfan hari ini tidak akan datang. 1 juta. Ambil ini. Jangan ganggu anakku lagi. Ibu. Ibu juga berpikir. Saya bersama dengan anak ibu? Demi uang? Hanya karena uang? Aku bersama putramu? Bukankah begitu? Dengan status keluarga Shen Dihao kami, di Yunhai, ada berapa banyak wanita yang mati-matian ingin menikah ke sini. Tapi, cara yang dimainkan sekotor dirimu, itu yang pertama. Ibu, aku tidak tahu kenapa ibu punya prasangka sebesar ini padaku, tapi aku, Lin Xiao, tidak bersalah. Uang di kartu ini tidak akan kuambil 1 sen pun, jika perceraian adalah keinginan Shen Xiu Chen. Biarkan dia mengatakannya sendiri padaku. Aku akan bercerai, lalu pergi dari Yunhai. Tapi sebelum aku mendengar dia mengatakan ini sendiri padaku, aku tidak akan pergi dengan kalian ke kantor catatan sipil. Karena kamu tidak tahu terima kasih, aku juga punya cara untuk menghadapimu. Baiklah ku beritahu, selain Jing Er, keluarga Shen kami tidak mungkin memiliki menantu lain. Kita lihat saja nanti.
Tidak kira wanita itu begitu sulit. Benar-benar membuatku marah. Ibu, mana ada perempuan nakal yang tidak suka uang? Dia tidak menerima kartu ibu, pastinya itu karena nafsunya terlalu besar. 50 juta itu masih belum cukup baginya. Seorang gadis murahan dari panti asuhan. 50 juta masih belum cukup baginya. Jika dia membuatku marah, aku akan memastikan dia tidak mendapat 1 sen pun. Ibu, jangan marah dulu. Perempuan ini, begitu dia merebut hati seorang pria, apa yang tidak bisa dia dapatkan? Dia begitu sombong sekarang, itu hanya karena dia mendapat kasih sayang Xiu Chen. Yang terpenting sekarang, adalah membuat Xiu Chen meninggalkannya. Anak nakal itu keras kepala seperti kerbau. Untuk membuatnya melepaskan, sepertinya tidak mudah. Ibu, bagaimana kalau begini? Kamu memang punya cara. Lakukan saja begitu. Istri baikmu itu, setelah kamu pergi, setiap hari pergi ke rumah sakit, merawat mantan pacarnya. Sekarang mereka sudah kembali bersama. Mereka akan menikah. Tidak mungkin. Undangannya sudah sampai ke tanganku. Apa yang tidak mungkin? Pernikahannya tanggal 7 bulan depan akan dilangsungkan. Aku dan dia belum bercerai. Dia tidak mungkin menikah dengan orang lain. Siapa bilang kalian belum bercerai? Aku pegang kartu keluargamu. Sudah kuurus untukmu. Bagaimana ibu bisa melakukan ini? Dia setuju. Aku tidak setuju dengan pernikahan kalian. Keluarga Wei memberikan banyak keuntungan padanya. Apa yang tidak dia setujui? Aku tidak percaya. Bu, lepaskan aku. Aku ingin menanyainya langsung. Sebelum pernikahan mereka dilangsungkan, aku tidak akan membiarkanmu keluar agar kamu tidak pergi mengganggu pernikahan mereka. Keluarga Shen tidak mau dipermalukan. Kalau mau keluar, tunggu sampai mereka sudah menjadi kenyataan baru. Bicara. Tuan muda, apa kau di dalam? Cepat buka pintu. Tolong selamatkan aku. Aku tidak punya kunci, tidak bisa menyelamatkanmu. Aku sendiri, susah payah, baru bisa menyelinap masuk. Aku hanya ingin tahu sekarang bagaimana keadaan di dalam. Aku tidak apa-apa. Jangan khawatirkan aku. Lin Xiao benar-benar akan menikah dengan Wei Yunfan? Aku juga tidak tahu. Tapi akhir-akhir ini, Nyonya Wei memang di situs resmi memposting foto Nyonya Muda dan Wei Yunfan mengatakan mereka akan segera menikah. Akhir-akhir ini di luar juga ramai diperbincangkan, terus beredar kabar mereka akan segera menikah. Ibuku menerima undangan. Tanggal 7 bulan depan, mereka akan mengadakan pernikahan. Lalu bagaimana? Kau cepat cari cara untuk menyelamatkanku keluar. Aku tidak bisa menunggu sampai tanggal 7. Aku harus menemuinya dan bertanya jelas-jelas. Apa daya aku? Oh ya, minggu depan adalah pesta ulang tahun ibu tua. Jika kau bisa hadir di pesta ulang tahun, bukankah itu kesempatan untuk melarikan diri? Ibuku, kali ini, sudah bertekad. Kurasa bahkan pesta ulang tahun pun tidak akan mengizinkanku hadir. Kau sementara bersikap lembut padanya, bersikap lembut dulu. Pesta ulang tahun beliau pasti sangat menginginkan kehadiranmu. Nanti apapun permintaannya, kau setujui dulu. Setelah dia tiba di pesta baru kita pikirkan cara. Ya, hanya itu yang bisa dilakukan. Tuan muda, aku tidak bisa berlama-lama, aku pergi dulu. Ngapain kamu panggil aku? Bilang aja. Ibu. Setelah semalaman mikir, aku akhirnya sadar. Karena aku sudah cerai dengan Lin Xiao, aku nggak akan berurusan lagi sama dia. Ibu, tolong bebaskan aku. Baru semalaman udah sadar? Nggak percaya. Ibu, masa ibu beneran mau kurung aku sampai bulan depan? Perusahaan masih banyak urusan yang harus diurus. Lagi pula, minggu depan, ulang tahun ibu, sebagai anak. Masa aku nggak boleh ikut? Anak durhaka kayak kamu nggak usah ikut juga. Nggak apa-apa. Ibu? Sudah. Jangan ngomong lagi. Kalau mau keluar, bukan nggak boleh. Asal kamu setuju satu syarat dari ibu. Nanti pas hari ulang tahun ibu bakal lepasin kamu. Ini. Minggu depan Nyonya Shen rayakan ulang tahun ke-60. Rencananya di Hotel Dihao, untuk pesta ulang tahun. Ini undangannya.
Tianyi adalah anak perusahaan Dihao. Lagi pula aku ini manajer umum Tianyi, nggak butuh undangan. Siapa bilang itu buat kamu? Aku suruh kamu kasih ke Lin Xiao. Lin Xiao itu istri muda keluarga Dihao, datang ke pesta ulang tahun ibu mertuanya sendiri. Masih perlu undangan? Istri muda apaan? Nyonya besar nggak ngakuin dia. Lin Xiao itu seumur hidupnya nggak bakal bisa masuk pintu keluarga Shen. Terus kenapa masih dikasih undangan? Jangan banyak tanya. Itu keinginan Nyonya Shen. Yah, sepertinya ini perjamuan yang berbahaya. Panggil Lin Xiao ke sini. Pak Huo, ada yang bisa saya bantu, Pak? Aduh, Nyonya muda, nggak usah sungkan, Nyonya. Pak Huo, saya bukan nyonya muda. Di perusahaan, Anda atasan saya bawahan Anda. Kita profesional saja. Baiklah. Jadi, ada yang bisa saya bantu, Pak? Minggu depan adalah ibu rumah tangga utama grup Dihao. Ulang tahun Nyonya Shen akan mengadakan pesta di restoran Dihao. Ini undangannya. Untuk saya? Saya juga titipan. Baik jugalah. Ulang tahun Nyonya Shen, Xiu Chen pasti akan hadir. Jika saya pergi, mungkin bisa bertemu dia, ya. Saya nggak bisa menolak permintaan Nyonya Shen. Maaf. Jin Yu Mantang. Sebenarnya kamar yang mana? Wah, ini Lin Xiao, kan? Kenapa? Dimainkan oleh Xiu Chen, dia bahkan nggak beliin kamu baju yang layak sama sekali? Aduh, kalau tuan muda sendiri nggak mengaku, sungguh nggak kelihatan. Nyonya muda Dihao ini kok pakaiannya begitu lusuh. Saya bukan nyonya muda Dihao. Saya datang hanya ingin tanya sesuatu pada Xiu Chen. Kamu jelas bukan istri muda keluarga Dihao. Keluarga Shen tidak pernah mengakui kamu. Kalau tidak, masa kamu datang sendirian, dengan malu-malu ke pesta? Oh, rupanya dia dan tuan muda cuma hubungan singkat. Aduh, ngomongnya terus terang banget, buat apa sih? Nanti malah bikin dia malu. Lagi pula, kan sudah ditinggal Xiu Chen. Gak bisa nemuin dia, jadi nyari ke sini. Aduh, ngejar-ngejar juga patut dikasihani. Kamu terlalu baik hati. Kalian gak usah hasut di sini. Sebelum ketemu Xiu Chen, omongan kalian, aku gak bakal percaya. Kalau lihat Xiu Chen, dan seperti kata kalian, walaupun dijemput dengan tandu, aku tetap gak mau masuk pintu keluarga Shen. Pura-pura suci. Jangan jadi wanita nakal, tapi mau dianggap baik. Aku bilang, hari ini aku akan bikin kamu kalah, hancur lebur. Kita lihat saja. Menjadi istri muda grup Dihao tidak semudah itu. Belum lagi ibu rumah tangga Shen. Apalagi melewati rintangan putri keluarga Ye. Dia pasti susah. Biar dia terbentur dulu, baru dengan begitu, gampang memaksanya kembali. Terima kasih semua, sudah datang ke pesta ulang tahunku. Hari ini, aku punya sesuatu yang penting untuk diumumkan kepada kalian. Hari ini, keluarga Shen kami mendapatkan 2 kebahagiaan. Selain ulang tahunku, masih ada satu kabar gembira. Grup Dihao kami bersiap untuk menjalin pernikahan dengan keluarga Ye. Mulai sekarang, Ye Jing adalah menantu perempuan keluarga Shen. Semoga semua memberkati pasangan baru ini yang menikah. Shen, Xiu Chen. Xiao Xiao. Shen, Xiu Chen, kau bajingan. Tak kusangka drama ini lebih seru dari yang diperkirakan. Lin Xiao, jangan pergi. Jangan sentuh aku, Shen, Xiu Chen. Apa menyenangkan mempermainkanku? Bukan begitu. Kau adalah putra mahkota grup Dihao. Kenapa harus berpura-pura tampak miskin dan melarat biarkan aku menampungmu? Ini belum disebut mempermainkan? Kamu tadi sudah mengumumkan akan menikahi putri keluarga Ye. Lalu aku ini apa? Mainanmu saja? Apa yang perlu dijelaskan padanya? Pernikahan kalian. Sejak awal sudah terburu-buru.
Sama sekali tidak sah. Nona Lin, aku sudah dengar dari keluarga Wei, kamu sendiri yang tidak mau uang lamaran, tidak mau mas kawin, tidak tahu malu memaksa kakak Xiu Chen menikahimu. Kok sekarang malah menuduh balik? Menyalahkan kakak Xiu Chen karena mempermainkanmu. Jangan lupa. Meskipun kamu tidak malu dan memaksa diri, keluarga Sen kami tidak memperlakukanmu dengan buruk. Ganti rugi 50 juta itu, kamu sendiri tidak mau. Tidak. Benar. Aku sendiri yang tidak mau. Keluarga Sen kalian, aku tidak pantas. Aku pergi saja. Kalau kamu pergi, bagaimana denganku, Lin Xiao? Kita perlu bicara baik-baik. Kamu ngapain? Lepaskan. Apa yang perlu dibicarakan? Aku yang bodoh. Aku yang salah. Ini bukan salahmu juga bukan salah keluarga Shen. Sekarang kita sudah selesai. Aku tidak akan mengganggumu lagi, kamu juga jangan mencariku. Dia berani mukul kamu, masih kamu bela? Biarkan dia pergi. Bu, jangan ikut campur lagi ya. Aku ingatkan kamu, dia sekarang sudah jadi calon istri keluarga Wei yang belum resmi menikah. Kamu kejar-kejar istri orang, buat apa? Kamu tidak malu, aku juga malu. Kalian. 1 villa tepi pantai, 1 mobil Porsche, dan deposito 100 juta. Tante, maksudnya apa ini? Ini tanda keseriusan keluarga Wei. Asal kamu bisa jamin. Setelah menikah dengan keluarga Wei, kamu berlaku baik dan hidup rukun dengan Yun Fan. Semua ini aku berikan padamu. Rumah pengantin, mobil, dan mahar. Xiao Xiao, ibuku sudah tidak akan menghalangi kita lagi. Cepat terima semua ini. Apa kalian ada salah paham? Sudah jelas sekali kemarin. Aku sadar diriku rendah. Tak ingin menumpang pada orang berkuasa sepertimu. Lin Xiao, jangan keterlaluan. Kalau bukan karena anakku memaksa menikahimu, kau pikir aku akan menerimamu? Aku sudah memberimu muka. Jangan tidak tahu diri. Karena ibu meremehkanku. Tak usah dipaksakan. Pintu keluarga Wei memang tidak ingin ku masuki. Ibu, sudah jangan bicara. Biarkan aku bicara berdua dengan Xiao Xiao, kau pergi saja dulu. Kau rela untuk wanita seperti ini? Selesaikan segera. Ya. Xiao Xiao, ibuku yang sangat angkuh, sudah merendahkan diri. Kenapa kau masih tidak memberi muka sedikit pun? Apa kau marah padaku? Main drama mengejar istri yang kabur. Kau pikir aku orang sesempit itu? Itu karena Shen Xiu Chen. Kita bersama 5 tahun. Dia baru bersamamu berapa lama? Belum sampai 5 bulan, kau sudah berubah hati. Tak ada hubungannya dengan dia. Kau belum mengerti? Sebelum bersamanya, kita sudah berakhir. Kenapa? Karena ibuku memaksamu menandatangani perjanjian pranikah itu? Benar. Tapi soal ini tidak ada hubungannya dengan ibumu. Yang penting sikapmu. Aku setia padamu. Tapi kau, saat ibumu menghinaku, menyulitkanku, apa kau maju? Membelaku walau sepatah kata, kau tidak membelaku. Malah memintaku menerima syarat ibumu? Itu semua strategi sementara. Tidak bisakah kamu memahamiku? Aku baru saja kembali ke keluarga Wei, tidak ingin membuat suasana rumah tidak nyaman. Kamu hanya perlu bersabar sebentar. Setelah aku memegang kekuasaan, bukankah semuanya akan menurutiku? Tapi aku tidak mau merendahkan diri. Wei Yunfan, kita tidak sepaham. Bersama tidak akan berakhir baik. Apa katamu? Aku hanya ingin hidup sederhana, hidup dengan jujur. Intrik di keluarga kaya, dan aturan yang rumit, semua tidak cocok untukku. Tapi, kamu hanya fokus ingin kembali ke keluarga kaya. Jadi, kita adalah orang dari dunia berbeda? Tidak cocok bersama. Ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Lalu bagaimana dengan Shen Xiu Chen? Sama sepertimu. Baik keluarga Wei maupun Shen, aku tidak sanggup menerimanya. Aku ingin menjadi burung yang bebas. Tidak mau menjadi burung kenari dalam sangkar. Xiao Xiao, tidak bisakah kita kembali ke masa lalu? Ingin kembali ke masa lalu? Kecuali kamu meninggalkan keluarga Wei dan pergi bersamaku. Mengembara kemanapun.
Maaf menunggu lama. Aku ingin tahu, Nyonya Shen, hari ini memanggilku? Ada urusan apa? Aku tidak mau bicara omong kosong. Ini kontrak di Hao. Asalkan keluarga Wei segera menikahi Lin Xiao, kontrak ini akan menjadi milikmu. Nyonya Shen takut Lin Xiao akan mengganggu putramu, ya? Jadi, begitu tidak sabar untuk mencarikannya tempat baru? Kamu takut putramu mengganggu, lalu kau dorong putraku keluar? Baiklah. Aku masih dapat kontrak gratis. Ketentuan ini, kamu setuju atau tidak? Ketentuan yang begitu menguntungkan. Aku tidak punya alasan untuk tidak setuju. Kalau begitu kita sudah sepakat. Aku pamit dulu. Hei, apa itu Lin Xiao? Anakku sudah bertunangan dengan putri keluarga. Ye, kuharap kamu bisa tahu diri. Bawa dokumenmu dan ikut aku ke kantor catatan sipil untuk mengurus perceraian. Aku memang bodoh. Aku pantas mendapatkannya. Ini bukan salahmu juga bukan salah keluarga Sen. Tapi sekarang kita sudah selesai. Aku tidak akan mengganggumu lagi, kamu juga jangan mencariku. Tuan muda, tidak baik. Nyonya muda sudah setuju dengan ibu untuk pergi bersama mengurus perceraian pertunangannya dengan Wei Yunfan, sebenarnya palsu. Apa katamu? Pertunangan itu palsu. Ya, pertunangan itu palsu. Ibu membohongimu. Upacara perceraian sebenarnya juga palsu. Dia sebenarnya hanya untuk membuatmu setuju dengan keluarga Ye menjalin ikatan pernikahan. Nyonya muda sekarang tahu hatinya terluka. Sudah setuju dengan ibu pergi mengurus perceraian. Hei, Nona Lin, kendaraanmu cukup unik ya. Kalau anakku naik kendaraan seperti ini, sungguh memalukan. Apa yang memalukan? Kalian orang kaya hidup mewah, kami orang miskin hidup sederhana, masing-masing punya cara hidup. Setelah urusan selesai, kita berpisah di sini. Tidak perlu saling menyindir. Shen Xiuchen di mana? Tidak datang sendiri? Cerai saja harus diwakili ibu dan tunangan. Tentu saja karena dia tidak ingin bertemu kamu, takut kamu mengganggunya. Apa kamu masih ingin bertemu dia? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya takut kalau dia tidak datang sendiri, urusannya tidak selesai. Tenang saja, dengan koneksi keluarga Shen, urusan kecil seperti ini pasti beres. Kalau begitu, ayo. Tunggu. Kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, aku akan celaka karena kalian. Aku tidak akan bercerai dengan Lin Xiao. Bu, kenapa ibu bohong padaku? Ibu melakukan ini demi kebaikanmu. Kamu adalah putra mahkota, calon penguasa Yunhai. Istri yang kamu cari, kalau bukan dari keluarga terpandang, setidaknya harus dari keluarga bersih dan berakhlak baik. Lihat saja dia, gadis kurang ajar dan menjijikan ini. Apa pantas dia untukmu? Ibu, aku nggak merasa Lin Xiao nggak sepadan sama aku. Menurutku, dia baik banget, nggak seburuk yang ibu bilang. Lagi pula yang menikah adalah aku. Yang akan menghabiskan hidup dengannya adalah aku. Ibu selalu ngatur semuanya sejak kecil. Selalu memutuskan segalanya buat aku. Kali ini, aku nggak akan nurut sama ibu lagi. Kita pergi. Lepaskan. Aku nggak mau campur urusan keluarga Sen lagi. Karena kamu sudah datang, kita masuk lebih awal aja, selesaikan prosedurnya. Xiao Xiao, meskipun kita bercerai, setidaknya beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Kamu nggak penasaran selama ini apa yang terjadi? Baiklah. Katakanlah. Kita bicara di rumah. Xiuchen, Kalau kamu berani pergi hari ini, kamu nggak punya ibu lagi. Ibu, kalau ibu masih campur tangan dalam pernikahanku, mulai sekarang ibu nggak punya anak laki-laki lagi? Anak durhaka, anak durhaka. Sudah sampai rumah, katakanlah. Lihat dulu ini. 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 Begini ceritanya. Aku melihat foto kamu dengan Wei Yunfan. Hatiku hancur. Aku takut kamu benar-benar meninggalkanku. Bulan depan kamu akan menikah dengannya. Apa yang kamu omongkan?
Kamu juga tahu dia terluka karena aku. Jadi, ibu memaksaku untuk menjaganya di rumah sakit. Bagaimana mungkin aku tidak pergi? Tapi aku pasti tidak akan menikah dengannya. Kamu bisa mengatakan itu, aku jadi lega. Xiao Xiao, selama ini aku dikurung oleh ibuku. Kamu tahu betapa tersiksanya aku hanya ingin keluar, menemuimu. Makanya aku pura-pura menyetujui syaratnya, dan mengumumkan perjodohan dengan keluarga Ye di pesta ulang tahun. Sebelumnya aku salah paham padamu. Tapi, kamu tetaplah putra mahkota keluarga Shen. Hal itu tidak berubah. Kita tidak cocok. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Awalnya, karena kita belum akrab, jadi tidak perlu. Tapi, kemudian, aku sadar kamu tidak suka anak orang kaya. Jadi aku tidak berani mengatakannya. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi, kita berasal dari dunia yang berbeda. Aku bukan benci orang kaya. Aku tidak punya orang tua, aku hidup sendiri, cukup untuk diriku sendiri, yang penting bisa menghidupi diriku sendiri. Banyak atau sedikitnya harta tidak berarti bagiku. Yang lebih aku dambakan adalah kehidupan yang bebas. Aturan keluarga kaya aku tidak bisa menghadapi aturan yang rumit. Aku tidak ingin menikah ke keluarga kaya dan menjadi burung dalam sangkar emas. Lagi pula ibumu sangat membenciku demi memisahkan kita. Dia sudah melakukan ini semua. Menurutku kita tidak perlu melanjutkan lagi. Jadi, kita putus saja. Aku ingin menjadi burung yang bebas. Tidak ingin menjadi burung kenari dalam sangkar. Xiao Xiao. Tidak bisakah kita kembali ke masa lalu? Untuk kembali ke masa lalu, kecuali kau meninggalkan keluarga Wei. Bersamaku, berkelana ke seluruh penjuru dunia. Kenapa kau harus memaksaku meninggalkan keluarga Wei? Xiao Xiao, jika meninggalkan keluarga Wei, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa. Hei, Nyonya, Lin Xiao akan meninggalkan Yunhai. hentikan dia, jangan biarkan dia pergi. Bawa dia ke Ziwei, Harus begini? 5 tahun ini. Yunfan telah menderita banyak di luar. Aku sebagai ibunya yang bersalah padanya. Sekarang dia sudah kembali, aku harus memberinya kompensasi yang baik. Bukankah itu hanya seorang wanita? Dia menginginkannya, aku akan mencarikan cara untuk memberinya. Lagi pula, kontrak dari grup di Hao. Aku tidak boleh menyerah. Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Siapa kalian? Bu, kamu bawa aku ke sini buat apa? Kakimu juga sudah hampir sembuh. Di dalam sini ada hadiah dari ibu untukmu. Ayo, ibu bantu kamu masuk. Bu, ini. Menghadapi perempuan yang tidak patuh seperti ini terus-terusan mengalah dan patuh itu tidak ada gunanya, kadang-kadang. Harus pakai cara yang keras. Ini melanggar hukum. Terus kenapa? Dengan kekuatan keluarga Wei di Yunhai. Dia itu seorang yatim piatu. Kapan saja dia lenyap dari muka bumi tidak akan ada yang tahu. Kamu sendiri. Pikirkan baik-baik. Lin Xiao. Lin Xiao. Dasar brengsek. Xiu Chen. Jangan menangis, dokter bilang. Lukanya nggak dalam, beberapa hari lagi sembuh. Aku sudah mengantar Wei dan anaknya ke kantor polisi. Kali ini, aku pasti bikin mereka bayar mahal. Gimana kau bisa datang tepat waktu? Dasar bodoh, aku terus mengikutimu. Aku lihat mereka menangkapmu, jadi aku terus nyetir ngikutin. Sayangnya, tetap telat.
kau jadi menderita. Aku nggak apa-apa. Tapi kau terluka karenaku. Luka kecil begini mah nggak masalah. Saat lihat surat cerai, baru di sini yang benar-benar terluka. Kau nggak mau menghiburku? Jangan banyak bicara. Xiao. Jangan cerai, ya? Jangan tinggalkan Yunhai. Jangan tinggalkan aku. Aku. Xu Cheng, bagaimana kabarmu? Kau pembawa sial. Anakku terluka karena dirimu. Kau cepat pergi dari sini. Bu, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kak Xiu Cheng, kau tidak apa-apa. Pergi. Anakku bersamamu tidak pernah ada hal baik. Aku peringatkan kau untuk terakhir kalinya. Dia sudah punya tunangan. Jangan ganggu dia lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Coba lihat dirimu sendiri di cermin. Wanita sepertimu pantas untuk anakku? Tidak punya malu? Kamu sudah hamil 6 minggu. Jika tidak menjaga kesehatan, trimester awal rawan terjadi masalah. Apa yang harus aku lakukan? Sialan, masih di sini? Saya kasih obat penjaga kehamilan. Asalkan kamu minum tepat waktu. Banyak istirahat, janin pasti tidak apa-apa. Terima kasih, dokter. Apa? Dia hamil saja? Nenek keluarga Shen selalu ingin cucu laki-laki. Jika tahu Lin Xiao mengandung anaknya, pasti akan luluh. Tidak bisa. Aku harus mengusir Lin Xiao dari kota ini. Halo? Benar-benar mau pertahankan anak ini? Atau sebaiknya menyerah? Halo, Xiao. Kamu pergi kemana? Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Apakah ibuku bilang sesuatu padamu? Jangan ambil pusing perkataannya. Aku tidak akan meninggalkanmu. Sudahlah. Aku cukup lelah. Kamu sebaiknya dengar kata ibumu. Tunangan yang setara lebih cocok untukmu. Kembalilah ke kehidupanmu yang seharusnya. Apa yang kamu bicarakan? Sudah, begini saja. Jangan cari aku lagi. Jangan cari aku lagi. Hei, Lin Xiao, hei. Mau apa kamu? Aku mau cari Lin Xiao. Jangan halangi aku. Ini semua salahmu. Kamu memaksanya pergi. Baru kamu senang? Xu Chen, kau gila. Mau kemana? Apa? Temani aku minum. Berhenti. Kamu tidak apa-apa. Xiu Chen. Nak, Xiu Chen, jangan menakutiku. sudah sebulan. Kenapa anak ini belum juga sadar? Pasien mengalami cedera otak parah. Apakah dia bisa sadar? Hanya Tuhan yang tahu. Aduh, bagaimana ini? Keluarga Shen hanya punya satu penerus dalam 3 generasi. Kalau dia tidak sadar juga, keluarga Shen akan punah, ya? Tante, tenang saja, kakak Xu Chen pasti dilindungi yang di atas, pasti akan sadar. Bahkan jika dia tidak sadar, aku akan tetap menjadi menantu dan merawatmu sampai akhir hayat. Anak yang baik. Nyonya, setelah sebulan pemantauan dan penyelidikan, kami sudah mengidentifikasi pelakunya. Sekarang orang yang melukai tuan muda sudah ditangkap, katanya, diperintahkan oleh seorang wanita, dan mereka tidak kenal langsung dengan wanita itu melalui perantara. Harus cari orang yang memerintahkan itu. Tidak akan memaafkannya. Menurut pengakuan pelaku, tujuan wanita itu, menyewa pembunuh, adalah untuk menyingkirkan nyonya muda dan bayinya. Apa? Dia sudah hamil? Kau benar-benar akan meninggalkan Yunhai. Kalau tuan pergi, bagaimana dengan tuan muda? Sudah sebulan keluarga Shen tidak mengizinkanku masuk ke kamar rawat Xu Chen. Aku tidak bisa bertemu dia sama sekali. Ibunya benar. Aku memang pembawa sial, dia terluka 2 kali karena aku,
Mungkin jika aku pergi itu lebih baik baginya. Kedepannya, entah dia sadar atau tidak seharusnya berhubungan lagi denganku, jadi untuk apa aku di sini? Surat perceraian sudah kutinggalkan di kantor. Tolong sampaikan kepada Nyonya Sen. Ini yang selalu dia inginkan. Nona, apa kau sudah mempertimbangkannya dengan matang? Benar-benar tidak ingin mempertahankannya? Sudah, saya sudah mempertimbangkannya. Aku orang yang tidak punya tempat tinggal tetap. Aku tidak yakin bisa membesarkannya dengan baik. Karena aku tidak bisa memberinya keluarga yang stabil, mengapa harus membawanya ke dunia ini? Itu juga tidak adil baginya. Baiklah, siapkan operasi. Tunggu, Lin Xiao, kau tidak boleh menggugurkan anak ini. Nyonya Sen, kenapa kau datang ke sini? Apakah anak ini milik Xiu Chen? Itu cucuku, kau tidak boleh menggugurkannya. Aku tidak mengizinkanmu menggugurkannya. Nyonya Shen, jangan mempersulitku. Aku seorang yatim piatu. Aku tahu jika anak lahir di keluarga yang tidak utuh, apa artinya? Aku tidak bisa menjadi ibu tunggal yang baik. Aku juga tidak ingin dia ikut denganku menderita di dunia ini. Jadi aku tidak bisa melahirkannya. Jika Xiu Chen tidak sadar, anak ini adalah satu-satunya harapan keluarga Shen. Aku mohon padamu, tolong pertahankan dia ya. Kau tidak bisa membesarkannya, keluarga Shen bisa. Jika kau khawatir, kau juga bisa tinggal di keluarga Shen. Ini aku tidak jadi. Aku tidak ingin kau bercerai dengan Xiu Chen. Kau adalah menantu yang baik bagi keluarga Shen. Kekayaan dan kemewahan keluarga Shen akan menjadi milikmu. Tolong pertahankan anak ini, ya? Nona Shen, kekayaan dan kemewahan keluarga Shen tidak pernah menjadi sesuatu yang kuinginkan. Bagaimana dengan Xiu Chen? Dia, demi kamu, berakhir seperti ini. Jika dia tidak sadar, anak itu adalah satu-satunya anaknya. Kamu bahkan tidak mau meninggalkan anak itu untuknya. Kumohon, tinggalkan saja anak ini. Nona Shen, apa yang sedang ibu lakukan? Cepat bangun. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan bangun. Aku setuju. Cepat bangun. Aku bisa meninggalkan anak ini untuk Xiu Chen, tapi aku tidak akan masuk ke pintu keluarga Shen kalian. Jadi perjanjian ini lebih baik ibu ambil kembali. Xiu Chen, kapan kamu akan sadar? Aku sudah memutuskan untuk melahirkan anak kita. Meskipun aku sudah berjanji pada Nona Shen setelah melahirkannya, meninggalkannya di keluarga Shen, aku tetap khawatir. Bagaimanapun, anak tidak hanya butuh uang, tetapi juga pendampingan dan kasih sayang orang tua. Jika kamu terus tidak sadar, meskipun dia tinggal di keluarga Shen, tanpa perlindungan ayah, dalam perjalanan tumbuh pasti akan banyak penyesalan dan penderitaan. Rasakan. Ini anak kita. Bahkan demi dia, kamu harus cepat sadar, oke? Xiu Chen. Xiu Chen, kamu sudah sadar dokter? Dokter, cepat ke sini, pasien sudah sadar, dokter. Xiu Chen, sudah sadar. Dokter, cepat periksa. Pasien sudah bereaksi, karena koma terlalu lama, sekarang masih sedikit bingung, tapi sebentar lagi akan sadar. Syukurlah. Ini sungguh luar biasa. Terima kasih banyak Lin Xiao. Kamu datang, langsung membangunkan Xiu Chen. Xiao. Xiu Chen. Tadi, di dalam mimpi, sepertinya aku mendengarmu bicara padaku. Kita mempunyai anak. Ya, Xiu Chen. Kita punya anak, kamu akan menjadi ayah. Tuan muda sudah sadar. Sungguh bagus. Nyonya, dari polisi, ada kabar dalang yang melukai tuan muda sudah ditemukan. Siapa orangnya? Nona Ye Jing. Kenapa bisa dia? Maaf, apakah Anda Ibu Ye Jing? Anda terlibat dalam kasus penganiayaan, harap ikuti kami untuk penyelidikan. Pak Shen, selamat atas keluar dari rumah sakit. Pak Shen, ku dengar yang memukuli Anda hingga parah bukan orang lain, melainkan tunangan Anda. Putri keluarga Ye, apa yang terjadi? Apakah putri keluarga Ye sudah ditahan? Ku dengar grup di Hao berencana mengakui sisi keluarga Wei Xia dan grup Ye, dan juga menggugat ibu dan anak Wei. Benarkah itu? Grup Dihao memang berniat mengakui sisi keluarga Wei Xia dan grup Ye. Mengenai gugatan terhadap ibu dan anak Wei, aku tidak ingin banyak bicara. Nanti akan diumumkan di website resmi. Mengenai Nona Ye Jing dari keluarga Ye, dia bukan tunanganku, karena aku sudah memiliki tunangan. Apa? Anda sudah punya istri? Siapa dia?
Ini adalah istriku. Apa yang kau lakukan? Pak Shen, maaf, dari mana asal Ibu Shen? Lahir dari keluarga bangsawan mana? Istriku orang biasa, tidak punya latar belakang apa-apa. Di sini, aku ingin mengumumkan sesuatu. Aku akan melepaskan hak waris keluarga Shen, meninggalkan grup Dihao, dan hidup sederhana bersama istriku. Pak Shen, kenapa Anda mengambil keputusan seperti itu? Apakah Anda serius? Tolong jangan ganggu kami lagi. Pak Shen, Kenapa tadi Anda kepada wartawan mengucapkan hal seperti itu? Aku tahu kamu tidak mau menikah ke keluarga Shen, karena kamu nggak mau menikah. Yah, aku keluar aja. Tapi kamu tidak bisa demi aku melepaskan hak waris keluarga Shen itu aset ratusan miliar. Bodoh, aset bagiku hanya angka-angka dingin. Seumur hidupku, selalu hidup di bawah tekanan keluarga dan kekangan ibuku. Meskipun hidup berkecukupan, tapi aku tidak bahagia. Hari-hari bersamamu malah membuatku merasa tenang dan menyenangkan. Sayang, kita pulang. Sayang, aku pulang. Lihat, aku belikan kaki babi favoritmu. Kok setiap hari makanan enak terus? Boros banget. Kamu sekarang kerja antar makanan, cari uang tidak mudah. Kan kamu sebentar lagi melahirkan? Aku cuma mau memanjakanmu. Duduk dulu. Aku masak. Biarkan aku saja. Kamu sibuk seharian. Pasti capek. Nggak boleh. Aku capek gak apa-apa, tapi bayiku jangan sampai capek. Lagi pula, setengah tahun ini aku belajar banyak masakan. Masakanku jadi lebih enak. Oh ya, aku harus coba dong. Tunggu saja. Nyonya. Nyonya, kabar baik. Dokter kandungan bilang, Tuan Putri hamil kembar. Hari perkiraan sudah dekat, kedua bayinya sehat, dan semuanya laki-laki. Keluarga Shen akan punya 2 tuan kecil. Anak keluarga Shen? Masa lahir di luar? Ayo, saatnya menjemput Tuan Muda dan Tuan Putri pulang. Ayo. Makanan sudah siap. Ayo, cepat makan. Wah, kelihatannya enak. Suamiku, kamu sekarang semakin hebat. Mari. Coba ini. Bagaimana? Enak. Kemampuan memasakmu sekarang sudah bisa jadi koki profesional. Kamu juga coba satu. Siapa? Tuan Muda. Tuan Muda, Tuan Muda. Ibu, apa yang ibu lakukan? Kamu sudah setengah tahun di luar. Sudah waktunya pulang kan? Aku sekarang baik-baik saja. Untuk apa pulang? Perusahaan keluarga Shen sebesar ini, kau benar-benar biarkan ibu mengelolanya sendiri? Benar, Tuan Muda, selama kau tidak ada, banyak bisnis perusahaan yang terbengkalai, juga banyak hal yang menumpuk. Sudah waktunya kau kembali mengurusnya. Bu, Xiao Xiao akan segera melahirkan. Sekarang aku harus menemaninya. Kalau begitu, bawa Xiao Xiao, pindah kembali ke rumah kita saja. Di rumah ada banyak orang, masih khawatir tidak ada yang menjaga istrimu? Tapi itu tergantung dia mau atau tidak. Xiao Xiao, dulu ibu yang salah. Jangan diingat lagi ya. Kau menantu yang baik bagi keluarga Shen. Kembalilah bersama Xu Chen. Ini. Ibu janji padamu, pasti tidak akan memberi aturan apapun yang mengekang kalian. Asal kalian mau kembali, kalian bebas melakukan apapun, hidup sesuka kalian. Ibu tidak akan campur tangan. Xiao Xiao, ibu mohon padamu, keluarga Shen sungguh menyambutmu. Asal kau mau masuk ke keluarga Shen, ibu rela lakukan apapun. Bu, biarkan aku dan Xiao Xiao pikirkan dulu. Ya, baik. Ibu sudah merendah. Bagaimana rencanamu? Kalau kau mau kembali, Ini terserah padamu. Begitu kembali, kau akan menjadi nyonya keluarga kaya. Tergantung kau mau menjadi nyonya keluarga kaya itu. Aku sih tidak masalah. Aku hanya ingin menemanimu. Di mana kau ada, di situ aku ada. Karena hanya di tempatmu, itulah rumahku.